Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaya ma'bad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta taufiknya kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Sahabatku, tidak ada yang kita bangga-banggakan dalam hidup ini melebihi daripada nikmatnya iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmat iman ini tidak diberikan kepada semua orang, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat iman ini luar biasa. Iman itu betul-betul sangat mahal harganya. Oleh sebab itu, iman tidak bisa digantikan dengan uang atau jabatan apapun, karena iman adalah sebuah mutiara yang sangat-sangat berharga, yang Allah berikan balasannya melebihi 10 kali dunia dan seluruh isinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membalas keimanan seseorang, maka Allah berikan keimanan itu balasannya 1 butir iman. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah berikan balasan surga. Surga tersebut yang seluas 10 kali langit bumi ini, subhanallah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dengan salawat ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman di dalam zaman yang penuh fitnah seperti ini. Mudah-mudahan Allah tidak mengabaikan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita pertolongannya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita ini menjadi makhluk yang sangat hina dina, sahabat. Dengan wasilah sholawat ini, semoga kita betul-betul diberikan pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru ghani, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumanjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, fantafat minul buduru, misla husnik mar'aina. Qatu ya wajah sururi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam kehidupan kita sering kita mendengar penyakit ain. Penyakit ain itu banyak sekali diceritakan, digambarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Penyakit ain adalah penyakit akibat dari pandangan orang yang memandang diri kita, yang melihat diri kita
melihat harta kita, tetapi ada karakter iri, dengki, hasud di dalam hati orang itu, seperti ada panah yang melesat ke dalam tubuh kita. Nah, tetapi orang tersebut punya iri, punya dengki, tetapi punya hasud, tetapi pada saat memandang wajah kita, memandang diri kita, dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat Masya Allah, Subhanallah, dan tidak menyebut asma Allah, tidak memuji Allah, dan ada bakat di dalam hatinya untuk memberikan dan menancapkan penyakit ain tersebut, itu orang itu yang dilihatnya akan terkena penyakit ain. Saya di sini akan sampaikan secara gambaran umumnya saja bahwa penyakit ain itu memang benar adanya, kata baginda Rasulullah SAW. Sahabatku, bagaimana supaya kita tidak terjadi penyakit ain? Maka banyak sekali cara-caranya yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita supaya tidak terkena hal tersebut? Yang pertama, kita baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita juga selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara tandanya? Bisa demam, bisa pusing, bisa apapun bisa dirasakan penyakit ini. Nah, itu penangkalnya adalah dengan bersedekah, kemudian dengan sholawat, kemudian dengan baca Al-Quran yang tadi. Nah, kemudian supaya kita tidak memberikan penyakit ain kepada orang lain, maka kita pun harus menjaga diri. Ketika kita kagum, takjub kepada orang lain, baik kepada dirinya orang tersebut ataupun kepada mobilnya, kepada rumahnya, Masya Allah, selalu mengatakan kita puji Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah, Allah cantik banget anaknya, Masya Allah, ganteng banget anaknya, Masya Allah, kendaraannya luar biasa, nikmat dari Allah. Nah, kemudian orang yang kalau ada yang memuji, maka dari itu langsung bilang Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Itu pun untuk sebagai minta pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari penyakit ain akibat dari pandangan manusia orang lain. Banyak sekali diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, maka boleh kita mengambil hikmahnya. Mungkin bagi yang sedang demam dan lain sebagainya, ada obat-obat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada cara yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara ini, tapi agak sulit sahabat, karena kita tidak tahu dia menancapkan penyakit ain tidak kepada kita, kan kita tidak tahu. Ini memang penyakit yang luar biasa, yang jarang sekali bisa dideteksi sahabatku, ya, karena ini masalah hati tidak ada yang tahu. Maka kita berlindung kepada Allah yang ya alimul ghaibi wasyahadati, wahai Allah yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Kita mohon kepada Allah perlindungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan doa perlindungan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita dari penyakit ain tadi. Kata Rasulullah SAW, andai kata ada sesuatu yang bisa melewati takdir, maka penyakit inilah bisa melewati takdir. Masya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dengan mengetahui sekelumit saja tentang penyakit ain tersebut, kita membuat semakin gigih untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap detakan jantung kita, setiap saat, setiap nafas kita isi dengan kalimat thayyibah. Kita isi dengan kalimat asma Allah. Allah, Allah, Allah selalu sampaikan di dalam setiap detakan jantung. Bagusnya lagi ada kalimat asma Allah dan asma Nabi Muhammad SAW. Maka sholawat itu udah mencakup asma Allah dan baginda Rasulullah SAW. Maka katakan selalu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad di dalam setiap detakan jantung kita. Subhanallah. Sahabatku, sehingga setiap kita melihat sesuatu, ya, sebut asma Allah. Kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kita mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Naik mobil, bismillah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Setiap melakukan kebaikan kita bismillahirrahmanirrahim. Sesudah melakukan kebaikan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika kita dipuji oleh orang, maka kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak berhak dipuji, karena Allah yang memberikan gerakan dalam diri kita. Cerdas, yang mencerdaskan adalah Allah. Kita bisa berbuat kebaikan, yang memberikan hidayah dan taufik juga Allah. Kita bisa berbicara dengan santun, bukan kita yang hebat, tapi Allah membimbing kita. Kita dihargai oleh orang lain bukan karena kebaikan dan kehebatan kesolehan kita, tetapi Allah menutupi semua aib-aib kita, dosa-dosa kita yang orang lain tidak mengetahui dosa kita. Andai kata dosa kita, aib kita dibuka oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang mau mendekati kita. Tidak ada satu orang pun yang percaya kepada wajah kita kalau Allah mengetahui dan membuka aib kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan aib kita yang sudah berlalu, kata Rasulullah, jangan dikasih tahu kepada siapapun. Tinggal kita minta ampun kepada Allah, kemudian jangan diucapkan kepada manusia lain, karena Allah sudah menyembunyikannya. Yang penting hari ini kita taubatan nasuha,
dan hari esok kita perbaiki, kemudian terus kita perbaiki dari hari ke hari, saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa dia orang yang beruntung? Yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Kalau orang yang merugi, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, dengan hari kemarin. Yang paling menderita dan paling celaka kata Rasulullah, yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi daripada hari kemarin, maka satu, yuk kita tingkatkan, gali terus ilmu kita, ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang tauhid paling utama, kemudian ilmu untuk memperbaiki ibadah kita, ilmu akhlak, ilmu ibadah, sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Kemudian yang kedua, supaya dari hari kemarin kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita tingkatkan iman kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya lebih baik daripada hari kemarin hari ini, maka adalah tonton, baca apapun yang membuat kita semakin giat, semangat dalam menjalani kehidupan ini, supaya semakin sabar kehidupan kita dalam menghadapi ujian-ujiannya, dan supaya semakin kita merasakan nikmatnya dalam beribadah. Yang keempat, supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, caranya adalah dengan bergaul bersama orang-orang yang lebih mulia daripada kita, lebih tinggi ilmu agamanya daripada kita, lebih mulia akhlak daripada kita. Kita bergaul dengan beliau-beliau, niscaya akan menular kepada kita akhlak mulia tersebut. Bergaul dengan orang-orang yang buruk, pasti kita akan terbawa buruknya, dan bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh, maka pasti kita akan terbawa baik dan kesolehannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, bahwa kehidupan ini tidak akan pernah lama sahabat, hanya sebentar saja. Maka dari itu enggak lama kok kita, kalaupun sekarang sedang sakit tidak akan lama, akan berganti dengan sehat. Yang sehat juga enggak usah bangga, karena akan berganti dengan sakit. Seperti pergantian siang dan malam, malam ke siang, terus seperti itu. Siang ada baiknya, malam ada baiknya. Siang menurut orang ada buruknya. Ada orang yang takut bertemu dengan malam. Kenapa? Karena nggak bisa tidur. Ada orang yang takut dengan siang. Kenapa? Malas kerja. Dan takut ada yang menagih. Bayangkan, subhanallah. Jadi menghadapi malam saja ada yang senang, wah ini tempat istirahat, waktunya istirahat, tadi siang capek, senang ketemu malam. Tapi ada beberapa orang, saudara-saudara kita yang gak bisa tidur, ketemu malam itu trauma. Masya Allah, la quwata illa billah. Yang ketemu siang juga sama, Masya Allah, ingin cepet-cepet siang. Kenapa? Karena besok ingin berbuat baik, ingin sedekah dan sebagainya, ingin dakwah terus ingin. Tetapi bagi yang punya hutang, yang punya masalah, aduh jangan dulu siang ya Allah, pengen lama dulu malam, kok cepet banget ke subuh ini ya Allah, gitu. Ada yang takut siang, ada yang takut malam. Begitupun sama, ada yang menikmati dalam kesakitannya, karena dalam sakitnya dia bisa mendekat kepada Allah. Dalam sakit dia bisa membuat dirinya dekat dengan zikrullah, dengan sholawat. Tadinya jauh dengan Al-Quran, jadi dekat dengan Al-Quran. Tadinya kurang baik kepada sesama, jadi baik kepada sesama ketika dikasih sakit tersebut. Tadinya bergantungnya kepada makhluk, kemudian ketika sakit jadi bergantungnya full kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ketika diberikan sakit, tadinya tidak merasakan nikmatnya sehat, dan ketika dikasih sakit
ternyata ya Allah sehat ini luar biasa. Jadi nikmat sehat jadi terasa ketika kita sedang sakit, sahabat. Ada orang yang menikmati sehat, tidak, Masya Allah, Alhamdulillah sehat, maka saya akan berdagang lebih semangat lagi karena dagang adalah ibadah bagi hamba. Kemudian kerja karena kerja ibadah bagi hamba, makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, bercengkrama dengan keluarga jadi ibadah, mendidik anak-anak jadi ibadah, bercengkrama dengan tetangga jadi ibadah. Kemudian setiap aktivitasnya diniatkan untuk ibadah dan berdakwah, maka sehatnya menjadi karunia, nilai terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sehatnya menjadi semakin jauh dari Allah, semakin sombong, semakin malas, semakin angkuh, banyak dengki, kemudian pongah, ya itu sehatnya bisa jadi musibah buat dia. Begitu diberikan sakit, Allah sebetulnya ingin membuat kita semakin banyak bersujud, merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama sehat itu. Dan kalau dipikir-pikir dan kalau kita hitung-hitung, sekarang ada yang sedang sakit sebulan, seminggu, sehari, atau mungkin 3 bulan, atau mungkin sudah setahun. Sekarang usia kita berapa? 40 tahun misalkan. Sakit berapa lama? Baru 3 bulan, berarti 39 tahun 4 bulan kita dikasih sehat. Kita nggak ingat sehatnya, kita nggak ingat sehatnya, yang diingat adalah sakitnya. Itulah kenapa Allah marah kepada kita, karena wala in kafartum inna adzabi lasyadid, karena kita senantiasa ingat sakitnya. Yang cuma 3 bulan dibandingkan 39 tahun tidak ada apa-apanya, tapi kita tidak ingat nikmat ini. Subhanallah, itulah kita manusia. Maka mari kita merenung malam hari ini. Ini nikmat dari Allah. Walaupun sedang sakit, sedang kurang uang, sedang dibenci orang, udah ingat ini mata, ingat ini telinga, ingat ini jantung, masih Allah baikin. Orang lain di sana kehabisan oksigen, kita Masya Allah, Alhamdulillah, masuk oksigen, keluarkan CO2-nya, masuk oksigen, keluarkan CO2-nya, nikmat hidupnya. Ya, bersyukur kepada Allah masih diberikan oksigen. Mahal oksigen, sahabatku yang dimuliakan Allah. Langka sekarang oksigen di rumah sakit. Sekarang kita punya oksigen, alhamdulillahirabbil alamin. Pernah melakukan itu? Mari sekarang minum bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gak usah nyari air ke mata air, ke gunung-gunung, gak perlu. Allah siapkan di depan kita air, Masya Allah. Kurang apalagi Allah, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Allah, kita gak perlu punya sawah, gak perlu nanam padi, gak perlu kita ngerambet, gak perlu tandur, gak perlu ngemupuk, tapi tiba-tiba Allah siapkan nasi di depan kita. Allahu Akbar. Siapa yang menyiapkan itu? Allah. Karena banyak orang yang nasinya banyak, berasnya banyak di rumahnya, tapi tidak bisa makan sebab ininya sudah sakit dan harus di ICU, kemudian harus dimasukkan lewat NGT, cuman bubur doang. Masya Allah, la quwata illa billah. Nikmat yang mana lagi yang mau kita dustakan, sahabatku? Jadi kesulitan sesulit apapun tidak ada apa-apanya dibandingkan syakaratul maut. Kepedihan seperti apapun belum ada apa-apanya dibandingkan kepedihan sendirian di alam kubur. Tidak ada yang menemaninya kecuali Al-Quran yang kita sering baca, kecuali sedekah yang sering kita lakukan, kecuali dakwah yang sering kita lakukan, kecuali sholat yang sering kita lakukan. Itu yang akan menemani kita nanti, yang masyarakat, yang barzah nanti, sahabat. Dan sebaliknya, keburukan, kejahatan, kezaliman yang kita lakukan selama di dunia ini akan menjelma sebagai makhluk yang sangat, mukanya luar biasa seremnya, suaranya menggelegar, kemudian matanya merah, baunya busuk,
Itulah ditanya oleh kita, siapa engkau? Aku adalah amal burukmu waktu di dunia. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Maka malam hari ini mari kita bertobat kepada Allah. Alhamdulillah, dalam kondisi apapun bilang, katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa bilang alhamdulillah? Sakit kok bilang alhamdulillah? Karena sakitnya matanya tidak sakit, telinganya tidak sakit, tangan tidak sakit, kaki tidak sakit, yang sakit cuma lambung. Kenapa harus alhamdulillah? Nggak bisa tidur, alhamdulillah. Cuma nggak bisa tidur, orang lain itu matanya tidak ada. Allahu Akbar. Jadi kita bismillah kepada Allah. Ya Allah, bimbing hamba. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, bimbing hamba, jadikan hamba termasuk orang-orang yang ahli ingat kepadamu, zikrullah. Wa syukrika, dan ahli bersyukur kepadamu dalam kondisi apapun. Wa husni ibadatik, dan jadikan hamba termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kenikmatan dalam hidup ini kecuali kenikmatan ketika Allah memberikan iman kepada kita. Sebanyak apapun rezeki, harta yang melimpah kepada kita, Allah berikan, tidak akan menggantikan sekecil apapun iman. Jadi iman yang kecil itu lebih baik dibandingkan 10 kali dunia ini dan seluruh isinya, sahabatku. Maka kita ingat-ingat, kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini bukan untuk hidup di dunia, tetapi untuk hidup di surga yang penuh dengan keindahan, kenikmatan abadi selama-lamanya dan pasti puasnya. Kalau kita ngejar dunia belum tentu dapat, kalaupun dapat belum tentu puas, walaupun puas belum tentu banyak, walaupun banyak belum tentu puas, walaupun puas belum tentu lama, fana di dunia ini. Tapi kalau kita mencari surga Allah, mencari kenikmatan akhirat, maka pasti dapat. Sudah dapat, diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah banyak, diberikan kepuasan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah puas, pasti akan membuat kita bahagia, dan sudahlah bahagia selama-lamanya, khalidina fiha abada, seterusnya selama-lamanya, tidak ada sama sekali kita kematian. Sahabatku, ini yang ingin saya sampaikan, definisi kematian. Kenapa banyak orang yang ketakutan dengan kematian yang berlebihan? Bukan nggak baik takut mati itu, bahkan kata Rasulullah, yang paling cerdas siapa ya Rasul? Kata sahabat, yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat mati dan mempersiapkan setiap saat untuk bekal kematian itu. Yang bermasalah adalah saking takutnya kematian berlebihan karena salah membaca literatur dari alam ruh. Ruh kita masih yang ini belum ada jasadnya, belum dipinjemin jasad oleh Allah, bungkusnya belum dipinjemin. Kalau isinya atau ruhnya, diri kitanya sudah ada. Begitu kita dipindahkan ke alam rahim, maka ruh kita, diri kitanya itu sudah ada dan dipinjemkan di situ bungkusnya, yaitu jasad kita, dipinjemin oleh Allah. Kita kemudian dipindahkan ke alam dunia saat ini. Kemudian jasadnya kita, cangkangnya dipinjemin yang ini, tangan, telinga, mata, otak, jantung, lambung, itu dipinjemin, cuman cangkangnya saja. Diri kitanya yang mana? Diri kitanya ruhnya, sahabatku. Kemudian kita nanti dipindahkan ke alam barzah, setelah kepenantian, maka diri kitanya pindah, dan cangkangnya itu tidak dipakai lagi. Ruhnya kita yang pindah ke alam penantian. Nanti di alam penantian, di alam barzah itu dipinjemin jasad atau cangkang yang baru. Begitupun kita dipindahkan ke alam mahsyar, diri kita, berarti diri kitanya yang mana? Ruhnya. Kemudian di alam mahsyar, kemudian dipinjemin jasad yang baru sesuai dengan amal-amal kita. Kalau amalnya baik, akan jasadnya baik bisa.
amal buruk kita di dunia akan menjadi jasadnya buruk di sana. Bahkan ada yang wajahnya seperti tikus, wajahnya seperti babi, wajahnya seperti anjing, wajahnya seperti binatang-binatang yang buas. Kenapa? Karena di dunia orang tersebut mirip seperti kelakuan binatang tersebut, sahabat. Diri kitanya tetap yang ini, ruhnya dipindahkan ke alam surga, diri kitanya tetap yang itu, tetapi di surga diganti lagi dengan apa? Dengan yang baru, dengan yang baru casingnya, sahabatku. Jadi definisi ini yang ingin saya sampaikan. Kematian, coba ada dua definisi ini. Kematian adalah, wafat itu adalah keluarnya diri kita dari cangkangnya, keluarnya ruh kita dari jasadnya, keluarnya jiwa atau ruh kita dari cangkang, dari bungkusnya. Nih bungkusnya tubuh ini, diri kitanya ruhnya. Itu definisi kematian yang pertama. Definisi kematian yang kedua adalah apa itu kematian, apa itu wafat. Wafat itu, kematian itu adalah keluarnya ruh dari jasad kita, keluarnya ruh dari jasad kita. Jadi kitanya mana? Jasadnya. Ruhnya siapa? Diambil sama Allah. Gitu. Definisi yang pertama atau kedua yang benar? Karena dari definisi ini, kalau salah mendefinisikan, maka ini yang membuat kita ketakutan dengan kematian yang berlebihan, sehingga takut mati, gak mau jumatan, takut mati, gak mau ibadah haji dan umroh, takut mati, takut pingsan, takut ini. Kenapa? Karena definisi kematiannya kurang tepat. Yang benar adalah nomor satu, yaitu wafat atau kematian adalah keluarnya ruh kita dari cangkangnya, keluarnya ruh kita dari jasadnya. Jasadnya yang dibuang, karena jasad ini bisa kebakaran, hangus jadi abu, tapi diri kitanya tetap masuk ke alam barzah. Ada yang jasadnya, orang yang wafat karena tenggelam di lautan, di sungai, jasadnya menjadi makanan binatang-binatang yang ada di laut. Dirinya, ruhnya itu tetap ke alam barzah. Insya Allah paham ya. Jadi tanyakan coba kepada para alim ulama ya, di kitab manapun, kalau ruh kita itu dari mulai diciptakan sampai berjumpa dengan Allah di surga, tidak pernah satu kali pun mati, sahabat. Dalam arti kata mati stop gitu, enggak. Dari alam ruh dipindahkan ke alam rahim, dipindahkan ke alam dunia, dipindahkan ke alam barzah, dipindahkan ke alam mahsyar, dipindahkan ke alam surga. Lah kalau di neraka gimana? Di neraka pun sama, diri kitanya, ruhnya tetap yang ini, tapi jasadnya diganti dengan jasad pinjaman yang baru dari Allah SWT. Maka jangan heran ketika, mohon maaf, orang yang wafat dalam usia 90 tahun, sudah tua, sudah lansia, nanti di surga itu kembali lagi jasadnya dipinjemin yang 33 tahunan. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, ini adalah hal yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita dan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit pencerahan, khususnya bagi pribadi saya. Kalau ada baiknya dari Allah, ada buruknya dari kebodohan saya pribadi yang terus ingin memperbaiki diri, mencari ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada baiknya silahkan di-sharekan video ini. Terima kasih Pak Asep Saputra, ada Pak Haji Nur Salim Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bu Aryuti dari Sulawesi Selatan, ada Pak Adit, Assalamualaikum Babelan, Masya Allah, Barakallah. Bu Indra, Waalaikumsalam. Bu Cici dari Rio, Bu Susi, Waalaikumsalam. Bu Sita Jakarta Timur Klender, Waalaikumsalam. Pak Anton, Alhamdulillah semenjak minum ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan dan ketenangan dalam batin kita. Untuk apa sehat kalau kita jauh dari Allah?
ya kan? Mendingan sehat tapi dekat dengan Allah. Maka mulailah dari sekarang. Pak Teguh, waalaikumsalam. Mangga di share. Pak Anton, waalaikumsalam. Bu Dini dari Ciamis, waalaikumsalam. Request dari Bu Dini, barakallah. Bapak Asep, barakallah. Pak Nita Putra, waalaikumsalam. Bu Ari Eva, waalaikumsalam. Sukabumi. Bu Heti, waalaikumsalam. Ciparai, Pak Asep Setiawan, Bandung, waalaikumsalam. Pak Hari, waalaikumsalam. Tangerang. Sehat jiwa, sehat raganya. Baik sahabatku, yang Allah SWT, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan di malam hari ini. Ingatkan saya juga kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling mengingatkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.